Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di rumah? Semoga anak-anak solih solihah di rumah selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam untuk siswa kelas 3 pelajaran 7 dengan tema makna surah Al-Kautsar. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, mari terlebih dahulu kita membaca doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam menerima ilmu dan kelak kita bisa mengamalkannya. Kepala ditundukkan, tangan diangkat, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin. Harapannya setelah kita belajar makna surah Al-Kautsar ini adalah yang pertama, siswa mampu mengartikan surah Al-Kautsar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pesan surah Al-Kautsar. Yang akan kita pelajari adalah makna surah Al-Kautsar. Anak-anak coba amati dan perhatikan gambar di bawah ini. Gambar apakah ini? Ya, pintar. Ini adalah gambar orang yang sedang melaksanakan sholat. Kemudian di sebelah adalah gambar sapi dan domba atau biasa disebut dengan hewan kurban. Ya, yang akan kita bahas pada hari ini adalah surah Al-Kautsar yang berkenaan materinya adalah tentang perintah sholat dan perintah berkurban. Surah Al-Kautsar artinya adalah nikmat yang banyak. Nama Al-Kautsar diambil dari ayat pertama. Surah Al-Kautsar dinamakan pula surah An-Nahr yang artinya adalah binatang kurban. Surah Al-Kautsar adalah surah ke-108 dalam Al-Quran. Arti surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah arti surah Al-Kautsar. Semoga anak-anak di rumah juga bisa membaca surah Al-Kautsar dan mengetahui pula arti surah Al-Kautsar. Makna surah Al-Kautsar. Kalau tadi kita sudah belajar arti per ayatnya, maka kali ini kita akan menjelaskan per ayat, maksud dari per ayat surah Al-Kautsar. Yang pertama, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maksudnya, surah Al-Kautsar ini berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia agar melaksanakan sholat dan berkorban. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang banyak untuk mereka yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita, baik kepada manusia yang beriman maupun kepada yang tidak beriman. Maka Allah perintahkan kepada kita ya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nikmat yang Allah berikan buat manusia adalah yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat karena kita beriman kepada Allah dan juga nikmat karena kita telah memeluk agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat yang kedua selanjutnya adalah nikmat kesehatan, nikmat negeri yang aman, dan lain-lainnya. Dan masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua,
Fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat pertama tadi dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang banyak kepada Nabi Muhammad maupun kepada umat manusia secara keseluruhan. Kemudian di ayat kedua maka diperintahkan untuk fasholli lirabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat dan berkurbanlah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam khususnya, ya, dan umat Islam pada umumnya untuk melaksanakan sholat dan berkurban. Sholat merupakan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu bentuk iman kita, bentuk percaya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kurban merupakan bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena namanya kurban atau korban, ya, itu adalah bentuk pengorbanan sebagai pembuktian kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan kedua perintah tersebut sebagai bukti rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di ayat yang ketiga ini, inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan keadaan orang-orang yang membenci atau menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memutus rahmatnya baik di dunia maupun di akhirat bagi mereka. Surah Al-Kautsar diturunkan untuk menghibur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi kaum kafir Quraisy. Saat itu, kaum kafir Quraisy menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan bahwa keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan banyak dan tidak akan berlanjut. Hal tersebut mereka lakukan ketika salah satu putra Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Sebagai budaya Arab, garis keturunan seseorang diturunkan melalui anak laki-laki mereka. Sementara keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup adalah anak-anak perempuan. Hal itulah yang menyebabkan beliau diolok sebagai orang yang tidak berketurunan. Padahal Fatimah putri beliau, Fatimah Zahrah yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib, mempunyai dua orang putra bernama Hasan dan Husain. Kedua cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mempunyai anak dan cucu. Hal tersebut membuktikan bahwa keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah terputus. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Kautsar untuk membantah tudingan kaum musyrikin yang ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa tersebut merupakan salah satu bentuk karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah yang patut untuk disyukuri. Bentuk syukur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Rasulullah adalah dengan beribadah kepadanya, yakni menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Alhamdulillah, tadi kita sudah belajar materi tentang arti surah Al-Kautsar dan makna surah, makna secara keseluruhan surah Al-Kautsar. Semoga anak-anak di rumah bisa mempelajari dan menghafalkan serta mengamalkan arti dari surah Al-Kautsar. Jangan lupa jika suka dengan video pembelajaran ini maka like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.